Tiga berita penting yang akan kita bahas kali ini. Satu, mendambakan kapan ya pendidikan gratis, kapan ya pendidikan gratis, dan hari ini dikabulkan. Yang kedua adalah seorang pelawak muda berbadan kerempeng mencalonkan anggota dewan. Yang ketiga merupakan berita duka cita dari Koh Agustan akibat dari salah makan obat atau makan obat berlebih-lebihan padahal dia punya penyakit jantung. Tolong saksikan dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara ada 3 topik penting. Yang pertama, Dede, seorang pelawak muda berbadan kerempeng mencalonkan anggota dewan. Seorang pelawak muda mencalonkan anggota dewan dari Kota Bekasi. Itulah Dede. Tidak ada yang mustahil saat ini, hanya bermodalkan ketenaran saja bisa mewakili anggota masyarakat. Karena apa? Di dalam pemilu itu nanti yang dipilih adalah orang yang kenal. Dede mengatakan walaupun dia itu urutannya bawah, bukan urutan pertama, tapi sangat yakin dia akan menang. Karena aturan pemilu tahun ini bukan masalah urutan 1, 2, 3, tetapi siapa yang memiliki suara terbanyak. Begitu kata Dede dalam sebuah wawancara di podcast seperti tampak di layar berikut ini. Jadi Dede merasa yakin dia akan menang karena apa? Pemilu saat ini bukan berdasarkan urutan calon 1, 2, 3, tetapi siapa yang dikenal masyarakat. Nah, itu barangkali bagi anak-anak yang ingin mencalonkan lulusan SMA, alumni-alumni dari sekolah dimanapun berada, silahkan berkompetisi, bisa berguru dari Dede, sang pelawak. Yang kedua, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Koh Agustan meninggal almarhum gara-gara diserang stroke akibat penyakit jantungnya kumat akibat salah makan obat. Obat pengencer darahnya berlebihan. Padahal sudah ada resep dokter, sudah dipasang ring di jantung. Setelah dioperasi dikasih obat pengencer darah. Tetapi karena Koh Agustan itu banyak simpatisannya, banyaklah netizen di YouTube yang mengirim herbal. Ternyata herbal itu di situ mengandung pengencer darah juga. Akhirnya berlebih-lebihan makan resep dari dokter, obatnya itu juga memakan kiriman obat dari netizen berupa herbal yang sama-sama mengandung pengencer darah. Akibatnya terlalu encer dan dia langsung stroke. Itu untuk pembelajaran bagi orang yang punya penyakit jantung, hati-hati memakan obat, harus selalu konsultasi ke dokter atau orang yang paham tentang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya adalah keluarga besar dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, tetapi zaman dahulu itu keluarga 12 anak itu luar biasa dan sudah lumrah beranak banyak. Dari 12 itu yang hidup 8 dan kini tinggal 7. Nah, karena ekonominya pas-pasan, sekolah itu merasa beban yang paling berat itu adalah biaya. Maka satu-satunya orang yang paling mendambakan kapan ya pendidikan gratis, kapan ya pendidikan gratis, dan hari ini dikabulkan. SD sampai SLTP wajib belajar 9 tahun gratis. Tetapi kebijakan di Jawa Barat gratisnya itu walaupun di dalam SK-nya itu bukan sekolah gratis tapi sekolah bersubsidi, ahli politik, para calon yang menduduki jabatan itu kalau berkampanye
itu selalu mengatakan pendidikan gratis, pendidikan gratis, pendidikan gratis. Saya merasakan itu adalah doa saya zaman dahulu. Kapan pendidikan itu bisa gratis? Dan saat ini ketika pemerintah walaupun di SK-nya bukan SK gratis, tetapi di dalam berkampanye selalu mengatakan gratis, terpaksa banyak sekolah-sekolah yang menggratiskannya, tidak menutup kemungkinan untuk nyumbang. Maka keluarlah SK Gubernur Jawa Barat. Tapi sayang SK-nya itu pelaksanaan rapat komitenya selalu diulur menunggu SK perbaikan. Diulur menunggu SK perbaikan. Akhirnya rapat komitenya itu di akhir tahun ajaran baru. Ketika orang tua sudah nyaman diterima di sekolah tersebut. Banyak orang tua yang pura-pura, aduh saya mah orang miskin katanya, aduh saya mah tidak mampu, karena tahu sekolah itu gratis menurut para pakar kampanye di mana-mana kan begitu pada saat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika rapat komite di Ketok Palu, ya rata-rata sekolah itu terseok-seok. Bersyukur bagi SD dan SLTP di Bekasi, karena otonomi daerah itu tingkat kabupaten, di sini banyak pabrik-pabrik, sehingga CSR itu yang dulunya dibagi SD, SMP, SMA, sekarang hanya SD dan SMP saja, karena SMA ditarik ke Provinsi Jawa Barat. Beratnya bagi SMA. SMA itu dari Jawa Barat hanya mendapatkan satu anggaran dari provinsi atau dari pusat itu berupa BPMU atau berupa dana BOS. Nah, ini barangkali sebagai bahan gambaran untuk SD dan SLTP agak lumayan ya, karena ada 3 anggaran termasuk dari CSR yang dikendalikan atau dibagikan oleh pihak pemerintah kabupaten kota. Nah, untuk SMA ini ada peristiwa menarik, kita dengarkan. Awal mulanya, ada seorang ibu yang WA minta keringanan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang namanya juga sumbangan sukarela. Boleh nyumbang, boleh tidak. Tapi kalau anaknya ingin masuk perguruan tinggi dengan mudah, akreditasi sekolahnya harus A. Biar porsinya 40% masuk perguruan tinggi negeri dengan undangan. Makanya untuk bisa akreditasi A, WC harus jumlahnya minimal sekian sesuai dengan aturan. Kalau wanita itu siswanya berapa, itu WC-nya sekian, laki-laki beda lagi ya. Itu untuk jumlah WC-nya saja kan seperti itu. Belum lagi perpustakaan, lab, jumlah guru, dan masih banyak lagi aturan-aturan di dalam akreditasi tersebut. Setelah disepakati, oke, yang penting akreditasi A. Perjuangan kita tanggung bersama-sama. Ketok Palu, akhirnya banyaklah yang nyumbang 3 tahun yang lalu itu, nyumbang untuk ini, untuk itu. Ada yang sudah direalisasikan untuk membuat taman, membuat penerangan taman, membuat parit, membuat pemagaran, membuat pelebaran lapangan upacara, paving block, kemudian MOU tentang RKB, dan masih banyak lagi. Setelah direalisasikan, tiba-tiba ada publikasi bahwa orang yang tidak menyumbang, padahal tadi kan ada WA, bunyinya begitu, minta keringanan, ya sudah, dibebaskan. Ada yang keringanan, ya sudah, maunya berapa saja, tidak usah sesuai dengan hasil rapat komite, kan begitu. Menyebarlah, karena apa? Tidak boleh menahan ijazah. Ya iya, ijazah nggak boleh ditahan. Tetapi kalau tidak nyumbang sama sekali, ya komunikasi dengan baik, datang di sekolah. Kalau mereka yang tidak ada masalah, ya langsung saja diambil sama anaknya. Nah, ini orang tua yang datang itu ternyata dibackingi oleh oknum LSM Gadungan. Akhirnya dipublikasikan kepada orang tua. Bagi orang tua yang sudah nyumbang,
Tidak adil karena banyak orang tua yang tidak nyumbang pun ijazah dibagikan. Gratis itu. Tidak usah nyumbang. Yang sudah nyumbang bisa diambil kembali uangnya. Gitu. Akhirnya berbondong-bondonglah orang tua minta pengembalian uang sumbangan 3 tahun yang lampau, yang pemimpin sekolahannya juga sudah berbeda, sistem administrasinya juga sudah berbeda. Dulu belum ada pergub yang sekarang. 3 tahun yang lampau, begitu anaknya sekarang diwisuda selesai, antri orang tua meminta pengembalian uang karena tidak adil. Yang lain saja tidak nyumbang, ijazah diambil tanpa harus membayar. Dari sononya juga sama. Dari zaman dahulu juga sama. Orang yang datang ke sekolah baik-baik, bicara apa adanya, ya pasti digratiskan. Bahkan zaman dulu waktu ada sumbangan awal tahun, waktu ada SPP, sekolah itu bijaksana. Kalau datang ke sekolah bicara baik-baik, pasti digratiskan, bahkan dibeasiswakan. Bukan malah dibackingi oleh oknum, datang berbondong-bondong, antri. Minta uang dikembalikan karena ternyata yang lain saja tidak nyumbang, ijazah diberikan secara cuma-cuma. Ya dari dulu juga begitu. Orang yang tidak mampu itu ya apapun pasti diberi keringanan. Bahkan sampai digratiskan. Tapi ketika uang itu sudah disumbangkan dan di situ tidak ada kwitansi, ya yang namanya sumbangan, nah, sudah direalisasikan. Ada yang jadi lapangan, ada yang jadi taman, ada yang jadi instalasi listrik, ada yang jadi kegiatan untuk perkemahan, ada yang jadi pembinaan atlet, dan masih banyak lagi. Itu saja barangkali sebagai bahan gambaran. Saya suka dengan sekolah gratis karena merupakan orang pertama yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan sekolah gratis di Indonesia. Tapi tolong jangan ditunggangi oknum pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Seperti sekarang, antrinya orang tua berbondong-bondong minta dikembalikan uang sumbangan. Karena apa? Karena menurut isu yang lain juga dikembalikan. Maka saya juga harus mendapatkan uang kembalian itu. Itulah barangkali sebagai klarifikasi. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa staf tuh yang paling fatal. Ada yang telah mengembalikan uang itu ke beberapa orang tua dengan tekanan pihak ketiga, yang berakibat adanya kemelut. Bagi orang tua yang lainnya berdatangan menyerbu sekolah, minta hak yang sama. Alasannya saat pembagian ijazah banyak orang tua publikasi. Ternyata yang tidak nyumbang sama sekalipun tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari sekolah. Lalu kami yang sudah nyumbang bagaimana? Itu adalah tuntutannya. Tidak menagih sumbangan sukarela kepada semua orang tua. Berarti sekolah tidak berlaku adil. Mereka yang menyumbang merasa tidak diperlakukan adil. Padahal yang tidak menyumbang itu sudah hasil pemantauan pengurus bahwa mereka memang dinyatakan layak tidak menyumbang. Dugaan provokasi mencuat karena berdatangannya oknum yang menuntut pengembalian uang yang sudah disetor masa lampau. Ingin diperlakukan hal yang sama dengan yang lain, tanpa sumbangan, tanpa sanksi. Padahal sumbangan itu sudah terlanjur direalisasikan. Semua sumbangan melalui komite itu sudah sesuai dengan hasil rapat komite. Sudah jadi parit, jadi kegiatan perkemahan, jadi taman, jadi musola, dan sebagainya. Di antaranya ada sekolah terlanjur merealisasikannya berupa pengurugan halaman sekolah, pelebaran lapangan upacara, pembuatan taman, musola, WC, instalasi penerangan taman, tambahan daya listrik, dan dana taktis untuk transportasi kegiatan aneka lomba, pengurusan pemagaran sekolah, RKB, dan lain-lain. Kini beberapa staf tata usaha yang terjepit merasa bersalah telah mengembalikan uang sumbangan beberapa orang tua karena tekanan oknum LSM. Karena mereka bermuka serem berkalung rantai, datang bergerombol, karyawan pun merasa terintimidasi. Tanpa koordinasi komite dulu, akhirnya mengikuti tuntutannya menggunakan dana talangan dari pribadi. Kini karyawan itu pun mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang masa lampau itu. Mengaku telah terpaksa di luar wewenang menyerahkan uang karena rasa takut.
karena tekanan oknum LSM yang dibawa orang tua, dengan pensempilan serem. Ini salah satu bentuk laporan buat pengurus komite, agar mendapatkan solusi, menghadapi orang tua yang bawa oknum LSM seperti itu. Tampak di foto wajah oknum yang dianggap menakutkan datang bergerombol. Ini adalah orang yang dibawa orang tua ke sekolah, untuk menuntut mengembalikan uang sumbangan masa lampau, sesuai hasil rapat itu. Bagaimana dengan proyek yang sudah berjalan? Uang sumbangan komite beberapa tahun yang lampau. Sesuai dengan hasil rapat komite sudah jadi proyek dan jadi kegiatan. Dan anaknya sekarang sudah lulus dan berhak mengambil ijazah. Bukan menuntut mengembalikan uang sumbangan sukarela masa lampau. Karena manajemen sekolah sudah beruah. Sesungguhnya biaya masa lampau itu sudah jadi aneka kegiatan, yang kini jadi secari kertas ijazah yang layak mereka terima. Bu Rere, seorang orang tua siswa yang baru memasukkan anaknya, berkomentar, "Ya Allah, kok bisa sampai seperti ini, Pak?"